Freeze ya? Iya Pak, nge-freeze Pak. Oke, kita lewatkan aja deh. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita next slide-nya, Bapak Ibu sekalian. Next slide-nya, ketika Bapak Ibu melihat gambar ini, apa yang berada di apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Energi panas, Pak. Energi panas. Energi panas. Panas. Terus apa lagi? Energi yang banyak dipakai oleh orang, Pak. Jadi kita bilang apa? Energi banyak gitu ya, Pak? Energi banyak. Api, Pak, api. Sapi, oke. Berkaitan Api, Konversi energi, Pak. api, oh sorry, api. Lalu apa? Konversi energi. Konversi energi, oke. Lalu apa lagi? Gas LPG, Pak. Gas ya, gas LPG. Kemudian ada lagi? Kebutuhan, Pak. Kebutuhan. Kebutuhan. Oke, kebutuhan. Ada lagi? Oke, ya betul. Jadi memang ini merupakan salah satu energi yang kita gunakan sehari-hari. Tanpa energi ini pastinya kita mungkin agak susah ya. Nggak susah juga sih, karena saat ini kalau misalnya kita nggak punya gas di rumah, kita tinggal beli aja gitu kan, melalui Gojek gitu kan. Nah, tapi ini merupakan suatu proses nanti akan kita bahas secara bersama-sama bagaimana ada konversi energi dan lain-lain. Yang tadi bilang api ya, saya dengarnya sapi ya, ini juga bisa dari sapi bukan sih? Bisa, Pak, biomasa. Bisa ya, dari biomasa ya, itu benar ya. Jadi nanti nih, inilah kita akan melihat bagaimana teknologinya. Sampai saya S3 juga saya kemarin, tahun lalu juga saya, 2 tahun, setahun lalu, juga tetap saya belajar ini, jadi bagaimana proses-prosesnya. Jadi saya kira hanya anak S1 aja yang diajarin, ternyata sampai S3 juga kita diulangi lagi mata kuliah ini. Oke, kemudian, nah kita mulai masuk ke dalam pembahasannya. Bapak Ibu sekalian, ini energi. Energi ini merupakan seperti yang sudah kita pahami sejak dulu bahwa energi merupakan ukuran dari kesanggupan benda untuk melakukan suatu usaha. Nah, energi itu kekal, besarannya kekal. Artinya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tapi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, namun tidak merubah jumlah atau besar energi secara keseluruhan. Nah, dalam pengertian sehari-hari, energi ini juga merupakan kemampuan kita untuk melakukan gerak nih. Untuk melakukan gerak, jika suatu objek mampu melakukan gerak, maka objek tersebut dapat dikatakan mempunyai energi. Gitu kita dengan kita ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita juga saat ini kita punya energi untuk menatap laptop kita, walaupun mungkin masih ada kesibukannya atau mungkin kita sudah berada di rumah, tapi kita masih mempunyai energi untuk menempuh pendidikan atau kuliah. Nah, kita akan lihat bagaimana pemanfaatan atau jenis-jenis sumber energi dari awal masa pemanfaatannya. Seperti telah kita kenal, waktu kita belajar dulu di sekolah dalam zaman prasejarah, awalnya itu mereka memakan makanan dalam bentuk mentah ya, Bapak Ibu sekalian ya. Mereka makan itu pasti dalam bentuk mentah. Terus tiba-tiba mereka menggunakan kayu. Mungkin ada yang pernah baca nggak, kenapa mereka akhirnya bisa menggunakan kayu untuk memasak dan pemanasan pada zaman prasejarah? Ada yang pernah ini nggak? Pernah baca? Atau pernah dongengin anaknya gitu? Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Nah, jadi pada zaman dahulu bahwa pernah ada satu ketika di mana petir itu menyambar, Pak. Menyambar pohon hingga menyambar kayu dan kayu itu terbakar sehingga dengan tidak sengaja itu membakar juga hewan buruannya sehingga ketika mereka lihat, wih, mereka coba loh kok lebih enak gitu kan, lama-lama kok sama enak gitu ya. Udah akhirnya mereka menggunakan kayu. Akhirnya mereka mulai mencoba bagaimana caranya untuk mengeluarkan api dari kayu.
Makanya mereka ada sistemnya itu pakai digosok dan lain-lain, akhirnya kayu itu bisa berubah menjadi api. Nah, itu merupakan dari asal awalnya, dari dalam prasejarah. Sementara di awal sejarah juga kayu itu digunakan, ya kayu itu digunakan untuk pertukangan. Kemudian mulailah dikenal dengan angin. Angin itu dilakukan untuk pengangkutan, penggilingan, lalu mereka kenal teknologinya, baru mulai awal sejarah menggunakan air, dan juga mereka mulai mengenal batu bara. Kemudian pada saat awal revolusi industri, ini juga batu bara digunakan, mulailah digunakan untuk mesin-mesin industri, mesin uap, pabrik, dan lain-lain. Serta juga untuk pengangkutan. Kemudian mulailah dikenal juga dengan minyak bumi, dan juga konversi energi listrik. Dan di awal abad ke-20, mulailah ini semua digunakan. Minyak bumi, bahan bakar fosil, air, listrik, gas, nuklir, surya, hidrogen, dan nuklir fisi itu mulai digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Dan kalau kita mengenal, ini merupakan ada beberapa macam bentuk energi menurut fisika, Bapak sekalian. Energi kinetik, ada yang masih ingat itu apa? Energi yang dibentuk dari apa? Ada yang masih ingat? Suatu putaran atau gerakan, Pak. Suatu putaran atau gerakan. Jadi, betul, energi kinetik itu adalah energi dari suatu benda karena pengaruh dari gerakannya. Ya, seperti kayak kita sedang berlari, ya, dan lain-lain. Kalau potensial? Karena kedudukannya. Karena kedudukannya. Posisi. Ya, karena pengaruh tempat atau kedudukan tersebut. Jadi energi potensial itu bisa kita bilang bahwa ini energi yang tadinya diam, dalam keadaan diam, dia juga dapat memiliki energi jika benda tersebut bergerak atau mengalami perubahan energi. Jadi energi gerak. Energi potensial ini bisa kita lihat dari energi gravitasi sama energi potensial pegas. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah naik ini roller coaster? Iya, Pernah Pak. naik? Pernah, Pak. Kenapa? Nah, ini mereka menggunakan energi yang sama, yaitu energi kinetik dan energi potensial, ya. Nah, pertanyaan saya, yang mana energi pada posisi mana dia sebagai energi kinetik, yang pada posisi mana sebagai energi potensial? Kan jalan nih ya kan, naik nih. Kayak kemarin di Dufan naik lagi di sini terus berhenti kan. Pada takut semuanya. Terus nanti dia sudah sampai di atas baru dia turun ke bawah. Nah, yang mana yang energi potensial, yang mana energi kinetik? Saya kasih nomor deh. Potensial, izin, Pak. Ya, Potensial waktu di atas, Pak, ya? potensial di atas. Ini potensial. Terus kinetik? 1 dan 3, Pak. Kinetik 1 dan 3. Ya. Kan kalau energi kinetik itu karena pengaruh dari gerakan. Dan potensial itu pengaruh dari gravitasi. Izin Pak, untuk Ya, energi kinetik nomor 1, Pak. Ya, 1, 2, 3. Dan potensialnya nomor 3. potensi nomor 3. Kalau nomor 2 dia sini ngapain nih? Kalau di posisi besi di sini, ya nggak? Dan dia tidak bergerak, berarti dia dalam keadaan diam kan? Berarti ini dia energinya sampai dengan 0. Ya, kayak kemarin juga ya, ketika naik ternyata dia memiliki energi kinetik dan ternyata ada malfunction sehingga dia menjadi 0 kembali. Ya, tapi kalau misalnya menjadi apa ya istilahnya? Kalau memang dia berjalan dengan baik, ya dia akan mengikat energi kinetik, potensial karena adanya gravitasi, ya, dan begitu seharusnya. Oke, terima kasih jawabannya. Kemudian energi panas. Energi panas muncul karena ada terjadinya perubahan suhu pastinya kan, yang menjalar dari bagian panas ke bagian yang dingin. Energi ini bisa kita deteksi dengan indera peraba ataupun alat-alat panas lainnya. Kemudian ada energi kimia nih. Ini juga menarik nih energi kimia. Karena energi kimia itu energi yang tersimpan secara kimiawi.
kita pun manusia juga mengkonversikan energi kimia tersebut melalui makanan. Makanan kita makan kan ada karbohidrat, ya, ada karbohidrat, ada protein, ada mineral dan lain-lainnya, sehingga itu ketika kita masuk dalam tubuh dikonversikan oleh tubuh sehingga menjadikan energi. Nah, minyak bumi juga mengandung energi kimia yang sangat bermanfaat untuk bahan bakar, baik energi kimia dan makanan maupun energi kimia minyak bumi yang berasal dari matahari juga. Ada nuklir. Energi nuklir juga energi yang tersimpan dalam atom. Satuan yang kecil banget nih atom. Energi keluar terjadi karena proses reaksi dari nuklir tersebut. Nanti kita akan belajar di salah satu segmen, kita akan melihat bagaimana energi nuklir tersebut dibangkitkan. Kemudian ini yang pekerjaan kita sehari-hari, energi listrik yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik, muatan yang baik yang statis maupun yang dinamis, sehingga bisa menimbulkan arus listrik dan energi. Kalau kita dengar sumber energi, sumber daya ini merupakan nilai atau potensi yang dimiliki oleh materi atau unsur-unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu ya, dia bersifat fisik tapi ada intangible juga atau non-fisik. Sumber daya juga dapat berubah-ubah juga. Bisa semakin besar ataupun bahkan dia hilang. Nah, ada pula sumber daya yang kekal atau dia selalu ada. Selain itu, dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan atau renewable resources. Dan sumber daya tak terbarukan atau non-renewable resources. Ke dalam sumber daya yang bisa pulih termasuk nih tanaman dan juga sumber daya hayati atau yang dari hewan. Nah, sementara sumber daya energi merupakan, ini yang kita akan bahas sama-sama, ini merupakan sumber daya yang terdapat di alam, yang dapat diolah oleh kita manusia, sehingga bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan energi. Sumber energi, ada energi primer, yaitu energi yang dalam bentuk apa adanya atau yang tersimpan di alam. Sumber energi juga yang mudah kita ketahui bahwa ada yang tak terbarukan, ada juga energi alternatif. Ya, ini merupakan sumber energi yang kita kelola dan kita teliti. Kebetulan penelitian saya juga di bidang energi terbarukan. Jadi bagaimana pengelolaan energi tersebut. Tapi kalau untuk anak-anak S1 itu biasanya bagaimana sih saya mau menimbulkan kegairahan mereka dalam meneliti. Karena selama ini saya lihat anak-anak itu hanya mengerjakan skripsi itu sama saja seperti kayak mengerjakan tugas gitu. Mereka tidak melihat secara mendalam. Makanya di situ saya di metodologi penelitian saya betul-betul mengajarkan mereka bagaimana cara untuk melakukan penelitian yang benar. Nah, ini merupakan potensi energi baru dan terbarukan. Ini harus saya update nih kan udah lama banget dari tahun 2013. Energi baru dan terbarukan kita banyak. Panas bumi, hidro, biomasa, tenaga angin, surya, dan energi dari laut juga banyak sekali potensinya. Dan ini merupakan sumber renewable energy dan non-renewable energy. Dan ini nanti akan kita bahas sama-sama nih Bapak Ibu sekalian. Kita akan membahas sama-sama bagaimana sumber daya energi itu bisa kita kembangkan. Baik. Sampai di sini. Kalau ini dari saya, oke. Ntar dulu saya off-kan dulu. Stop sharing. Oke. Saya coba nyalakan kamera saya ya. Oke. Baik. Itu tadi pengantar dari sumber daya energi. Saya akan coba absen ya, Bapak sekalian. Bentar. Oke. Ntar saya masuk dulu ke anjungan. Ini kelas apa ya? AS.
Nah, ya. Bentar nih masih loading-nya agak lama nih, saya nggak tahu nih kenapa ini. Oke, semesternya jumlah SAF. Oke, saya mau absen, Bapak Ibu sekalian. Saya akan melakukan presensi. Oke, sebentar ini masih muter. Keluar. Oke, kelas AF. Lama banget ya. Bentar, Pak. Ini jumlahnya ada 25 ya? Betul, Pak. 25 orang. 25 orang. Aduh, ini koneksinya bentar, Pak. Masih belum. Nggak bisa deh, tadi saya muter-muter ini. Bentar ya. Oke. Lagi mandi. Oke, sudah ya, Pak. Yang pertama, saya juga sekalian supaya saya kenal juga ya. Arinda Denta Milenia. Hadir, Pak. Mbak Arinda di mana ini? Di rumah, Pak, di Jakarta. Oh, Jakarta. Orang sini ya, berarti ya. Akamsi juga. Iya, Pak. Alumni bukan? Bukan? Iya, Pak, alumni. Oh, tapi nggak pernah dapat saya ya? Iya, Pak, belum pernah. Oke, baik. Saya ngajarnya, kalau ngajar D3 yang angkatan tua sih, kalau yang saya ajar. Oke, terima kasih, Arinda. Faros Fatur Rahman.
Hadir, Pak. Oke, Pak Faros ini di mana, Pak? Ini posisi di Lampung, Oh, di Lampung. Di PLN? di rumah. Oh, di rumah. Enak ya, Pak, sudah di rumah. Baik, terima kasih, Pak Faros. Kemudian Afifa Indriani. Hadir, Pak. Afifa di mana nih sekarang? Di rumah, Pak, di Bengkulu. Bengkulu. Oke, baik. Terima kasih. Tugasnya di mana? Masih di rumah, Pak. Oh, masih di rumah. Baik ya. Nanti ada yang datang ke rumah berarti ya. Oke. Baik. Kemudian ada Satria Danu Wijaya. Hadir, Pak. Baik. Mas Satria di mana? Di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Pak. Alumni juga bukan ya? Alumni bukan? Kan, Pak? Oh, bukan. Oke, terima kasih Mas Satria. Kemudian Lut Alfia Nur Nadia. Monitor Pak hadir. Oke, di mana? Mbak Lut? Di Bogor Pak. Oh, di Kerja di Bogor. Oke, baik. Dekat berarti ya. Terima kasih. Kemudian Muhammad Aryo Brebes Lindi. Hadir Pak. Ya. Mas Aryo panggilannya ya. Iya Pak Aryo. Tugasnya di mana, Mas? Domisili di Jakarta Pak. Oh, domisili Jakarta. Oke, baik. Terima kasih, Mas Aryo. Kemudian Elista Gita Octavilia. Hadir, Pak. Oke. Di mana nih tinggalnya? Atau lagi di mana? Sekarang di Bogor, Pak. Oh, di Bogor ya. Iya. Oke. Terima kasih. Kemudian Sama-sama. Rio Nathanael Hutagalung. Hadir, Pak. Mas Rio di mana nih? Di Pontianak saya, Pak. Oh, jauh ya Pontianak ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih Mas Rio. Kemudian Muhammad Bintang Nugraha. Iya Pak, hadir. Mas Bintang panggilannya? Iya Pak, benar Pak. Ya, Mas Bintang di mana sekarang posisi? Di Tobali Pak, Bangka Selatan. Di Bangka Selatan. Oh, kelas ini semua pada jauh-jauh semua ya. Oke, Iya, Pak. terima kasih Pak Bintang. Terima kasih Pak. Kemudian ketua kelas kita ya Bapak Igusti Ngurah Agung Sutrisna Dwi Putra. Baik, selamat malam Pak Andi. Malam. Pak Agung di mana Pak? Saya tinggal di Denpasar Pak. Oh, di Denpasar. Oke, baik Pak. Selamat bertugas, Bapak masih bertugas ya di situ ya Pak. Iya, baru datang dari kantor nih. Oke, iya Pak. Semuanya semangat lah. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Kemudian tunggu dulu nih. Habis Pak Agung ada Faizal Adi Nugroho. Siapa? Ya, Mas Faizal di mana nih? Di kafe Di jangan-jangan Tarakan. nih. Tarakan, Pak. Di kafe kayaknya ya. Ya, Pak, di kamar, Pak. Oh, di kamar. Oke, dari Tarakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ya, Pak. Faisal. Berikutnya Pravita Ramadhaniar. Hadir, Pak. Ya, Mbak Pravita di mana? Di kantor nih kayaknya nih. Iya, di kantor, Pak. Di mana dia? Saya dinasnya di Banten Selatan, Pak. Oh, Banten Selatan. Oke, baik. Kalau begitu, selamat melanjutkan tugasnya. Kemudian ada, terima kasih, Murdiono. Hadir, Pak. Ya, Mas Murdiono di mana ini? Di Balikpapan, Pak. Balikpapan. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian ada Hasbi Basit Fitranda. Hadir Pak. Mas Hasbi di mana? Di Balikpapan juga Pak. Saya, Pak. Oh, Balikpapan juga. Satu kantor jangan-jangan enggak? Satu unit, iya. Oh, satu unit. Sebelah-sebelahan jangan-jangan ini. Iya, depan belakang. Iya. Oke, baik. Enak ya kalau gitu ya punya teman seperjuangan sebelah-sebelahan. Nah, itu yang bikin kita semangat ya, Pak. Oke, Iya, Pak. terima kasih. Berikutnya Sinar Lamro. Ada? Sinar Ramlo?
Ada sih kayaknya di sini. Tadi Tapi ada Pak, izin Pak. Tadi ada. ada sih, ini juga saya lihat. Hadir, Pak. Halo Pak Sinar. Halo, Pak. Maaf, perjalanan ke stasiun. Oke. Lagi di mana Pak? Di Blitar, Pak. Kerja di Blitar. Oke. Kasih Blitar Pak. Baik. Oke, baik. Selamat melanjutkan perjalanan Pak. Semoga selamat sampai di tujuan. Kemudian ada Riko. Baik, ada Riko Ferdinand Marpaung. Mas Riko. Mas Riko ada? Oh, Mas Riko. Nggak ada ya Mas Riko ya? Oke. Agus Tartiwa. Hadir Pak. Oke, Mas Agus di mana Mas Agus? Di Balikpapan Pak. Balikpapan. Temenan juga tadi sama Pak Murdiono juga? Iya Pak. Oh iya. Oh, 3 Sama orang dia, ya Pak. berarti ya. Nilai-nilainya harus bagus nih kalau kalian bertiga nih. Ya. Oke, terima kasih. Bagus. Berikutnya Dika Mahendra. Anggi Yatna. Hadir, Pak. Iya. Pak Dika di mana nih? Saya kalau sekarang lagi di tower, Pak. Ini lagi eksekusi tower emergency. Cuman kalau kerjanya di Tegal, Pak. Tegal ya. Oke, baik Pak. Selamat bertugas Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Berikutnya tadi Mas Dika ya. Berikutnya Anggriawan Reza Kusuma. Hadir, Pak. Panggilannya apa nih Pak? Reza, Pak. Pak Reza di mana sekarang? Di Samarinda, Kalimantan Timur, Pak. Samarinda ya. Oke, aman di sana ya Pak? Alhamdulillah aman, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Reza. Berikutnya ada Suhaidi. Hadir Pak. Pak Suhaidi di mana? Di Lombok Pak. Oh, Lombok di ya? Mataram, Lombok. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Pak Suhaidi. Berikutnya Rizky Agung Prawira. Siap, hadir Pak. Pak Rizky di mana? Saya domisili Makassar, Pak. Oh, di Makassar. Tugasnya di Makassar juga? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nanti mungkin kalau ke Makassar kita ketemu ya, Pak. Siap, Pak. Baik, terima Tunggu kasih. kehadirannya, Pak. Siap. Berikutnya, Bayu Prasetyo. Halo, Pak. Ya, Ya, Mas Bayu di mana, Mas Bayu? baru sampai rumah, Pak. Oh, baru sampai rumah. Rumahnya di mana? Di Cilegon. Cilegon. Oke, baik, Pak. Baik. Oke, baik. Terima kasih, Mas Bayu. Kemudian saya Kevin Satria Bagaskara. Hadir, Pak. Mas Kevin di mana? Saya di Situbondo, Jawa Timur, Pak. Situbondo, Jawa Timur ya. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya Arif Ramadhani. Ya, hadir, Pak. Mas Arif di mana, Mas? Saya di Surabaya, Pak, ini, Pak. Oh, Surabaya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Last but not least, Hairudin Trusta Ditama. Hadir, Pak. Ya. Mas Hairudin di mana? Di Klaten, Pak. Di Jawa Timur. Oke, baik. Ternyata yang kelas ini jauh-jauh semua ya. Jadi kayaknya saya nggak bisa ajak bareng gitu untuk kumpul bareng. Tapi mudah-mudahan suatu saat lah kita bisa ketemu ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di sini. Terima kasih sudah memilih TPLN. Semoga satu semester ke depan selama 14 kali pertemuan ini kita tidak ada kendala ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah-mudahan sama-sama sedang menempuh pendidikan, sedang berjuang untuk menjadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan dilancarkan dan disehatkan semuanya. Amin, amin. Ya, jika ada kendala Amin, atau apa, Pak. iya, jika ada kendala atau apa, jangan sungkan untuk hubungi saya.
Namun jika misalnya dalam keadaan absen tidak apa-apa, itu hubungin ketua kelas saja terlebih dahulu. Oke, baik, mungkin itu dulu aja untuk sekarang yang pertemuan pertama. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan masuk di jam 5 ya, hari Kamis yang akan datang. Baik, kalau begitu saya akhiri dulu. Selamat bertugas, mungkin Bapak Ibu yang masih bertugas, dan selamat beristirahat bagi yang sudah dari rumah. Salam untuk keluarga Anda semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan malam. Terima kasih Pak Andi. Pak.